namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Hari ini Tita sedang libur sekolah. Ia bisa mencari kijing. Kijing adalah hewan air sejenis kerang. Biasanya kijing hidup di lokasi persawahan atau di kolam-kolam tanaman air yang biasanya sudah tak terpakai lagi. Perjalanan yang jauh. Untuk mencapai lokasi kolam, Tita harus menempuh jarak hingga 5 km. Jalanan di desa Mekar Bakti Pengalengan ini banyak yang rusak. Ia harus melalui area persawahan yang sulit dilalui. Dengan si kecil Saiful, perjalanan yang ia tempuh terasa begitu berat. Ia harus berhati-hati menuruni jalan setapak ini. Licin dan tanahnya tidak stabil. Bila tidak hati-hati tentu ia akan terpleset dan jatuh. Susahnya digendong itu berat dan juga licin jalannya dan berdirinya berat. Kedua orang tuanya meninggal dunia sejak setahun yang lalu. Tak ada lagi harta peninggalan orang tuanya, kecuali rumah tempat mereka berteduh. Jadilah Tita harus membanting tulang bertahan hidup. Tita dan Saiful adalah 4 bersaudara. Keempatnya kini berjuang dengan segala cara untuk menyambung hidup. Kalau cari kijing itu capek ya, terus dengan tangan capek dan geli, sakit lagi. Harus cari kijing setiap hari untuk makan dan juga beli susu dedek gitu. Tita sendiri adalah anak nomor 2. Kakak perempuannya yang paling sulung, usianya tak berbeda jauh dengan Tita. Masih ada seorang lagi adik laki-lakinya bernama Zainal. Tita selalu membawa Saiful kemanapun ia pergi. Tak ada lagi belayan dan curahan kasih sayang dari ibunda tercinta. Tita sering tak tega bila melihat si bungsu ini. Jadi sedih gitu. Kalau kakak dan aku, Ujang, udah pernah melihat wajah mamanya dan papanya gitu. Tak ada yang menyangka jika kedua orang tuanya begitu cepat dipanggil Yang Kuasa. Sang ayah yang telah lama mengidap penyakit paru-paru basah, entah kenapa tiba-tiba terpleset saat mencari kayu di hutan. Setelah kejadian itu, sang ayah sempat dirawat di rumah sakit berhari-hari. Penyakit paru-parunya meradang dan akhirnya meninggal dunia. Naasnya 5 bulan kemudian, sang ibu yang depresi dan juga mengidap penyakit paru-paru akhirnya menyusul sang ayah, meninggalkan mereka berempat. Anak-anaknya yang masih butuh belayan kasih orang tua. Hidup terus berjalan.
Tita dan kakaknya Sari mengambil peran masing-masing untuk menjaga dan merawat kedua adik mereka, Zainal dan Saiful. Pembagian tugasnya teteh masak, aku jagain adik. Sementara sang kakak bertugas mengurusi rumah, Tita berinisiatif mencari uang. Ia mencari apa saja yang mudah didapat seperti kijing, enceng gondok, atau genjer untuk dijual kembali. Usianya memang baru 11 tahun. Namun ia berusaha keras untuk menggantikan posisi ibunya menjaga Saiful. Merawat dan menjaganya layaknya seorang ibu. Sanak saudara Tita yang lain memang bukan hanya diam. Namun kehidupan mereka juga tak jauh berbeda dengan Tita. Tentu ia tak mau bila sepeninggal kedua orang tuanya, ia dan 3 saudaranya yang lain menjadi beban keluarga besar. Pikiran aku mau kerja gitu, biar punya uang, ya harus makan, harus jajan. Kalau gak ada uang, jadinya rewel terus kalau gak ada uang gitu untuk jajan. Dean terus tetap ada pelarian kijing. Kolam yang terdapat di sekitar lokasi ini sebenarnya milik pemerintah daerah. Dulunya kolam-kolam ini digunakan untuk budidaya beragam jenis ikan, seperti lele, ikan emas, nila, dan mujair. Entah kenapa beberapa tahun belakangan, kolam ini dibiarkan begitu saja. Seolah mengerti dengan kesulitan sang kakak, Saiful bisa bersikap tenang di pinggir kolam. Kijing biasanya hidup di dalam air kolam yang keruh seperti ini. Karena tidak bisa melihat langsung ke dasar atau tepi kolam, ia harus meraba untuk memastikan keberadaan kijing ini. Pengalaman ini ia peroleh lantaran sering mengikuti sang paman mencari kijing. Tak semudah yang dibayangkan. Terlalu banyak tumbuhan liar di atas kolam. Hal ini menyulitkan pencariannya kali ini. Cari kijing itu gak gampang. Cari kijing itu harus semangat. Kalau nggak semangat ya nggak dapat. Kalau sudah dapat banyak ya pulang. Tita harus memanfaatkan sisa waktunya sebaik mungkin. Sebentar lagi hujan akan segera turun. Ada kemana? Badeng ada mah kijing ngaceng. Untung bisa canak eta murang kali kada ke ka uak kan. Ya tuh. Dikatunya kada bisi eta hujan. Nya. Pamitan heula nya wa. Nya mangga. Sok. Ke kade we nya di jalannya kade. Enceng gondok ini belum begitu besar. Enceng gondok ini bisa mendatangkan uang bagi Tita. Warga di sekitar sering mengolahnya untuk tambahan lauk pauk mereka. Mencari enceng gondok seperti ini membuat ia teringat dengan almarhumah sang ibu. Tita kecil dulu sering mengikuti sang ibu mencari tanaman air untuk dijual. Itulah sebabnya Tita paham mencari enceng gondok yang tepat untuk dimasak. Kata mama, jangan dipotong. Kalau dipotong bisa merudul gitu. Harus dicabut agar dengan akarnya gitu. Enceng-enceng ini biasanya memang tumbuh liar di pinggir sawah. Tak perlu waktu lama, Tita sudah mengumpulkan banyak enceng gondok untuk dibawa pulang.
Sayangnya memang tak langsung bisa dijual. Kijing ini harus dilepaskan dari cangkangnya terlebih dulu. Tita terampil lantaran sudah biasa. Kijing yang telah dipisahkan dari cangkangnya ini harus dibersihkan kotorannya agar tidak berbau amis atau anyir. Barulah kijing ini dicuci menggunakan air bersih. Begitu pula dengan enceng-enceng ini, semua harus dibersihkan. Harapannya untuk memperoleh sedikit uang dari enceng dan kijing ini begitu besar. Tidak ada orang tua, bukan berarti Tita, Sari, dan adiknya Zainal tidak bersekolah. Bagi mereka, sekolah merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Ketiganya masih sekolah di pendidikan dasar. Tidak ada biaya atau uang sekolah yang harus mereka bayar. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Keluarga bapak dan ibunya mendukung kemauan mereka bertiga untuk tetap sekolah. Jika sedang repot dengan urusan sekolah, merekalah yang akan menjaga Zainal dan Saiful. Sebenarnya pagi hari adalah saat yang tepat untuk menjajakan kijing dan enceng gondok ini. Kijing, eceng, barade, ibu. Sepi. Cuaca yang mendung membuat banyak orang memilih berada dalam rumah. Kijing, eceng, kijing, eceng. Kijing, eceng, kijing, eceng, kijing, eceng. Jalan kampung yang biasanya ramai dengan lalu lalang warga, seharian ini begitu lengang. Bu, barade, bu, ecengna, kijingna. Eceng, kijing, eceng, kijing, eceng, kijing, eceng. Kijing, eceng, kijing, eceng, kijing, eceng. Bu, barade, ecengna sareng kijingna. Sebarahan, Neng? Ya, kijingna 1.000, ecengna 500, bade. 1.002 wetu, Neng. Ketiasan, celana lagi Ibu. Tiap satu kantong kijing atau enceng gondok ini hanya dihargai Rp1.000 saja. Banyak warga yang bisa mencari sendiri kijing dan enceng gondok seperti ini. Ya. Itulah sebabnya Tita tak mungkin menjual dagangannya dengan harga yang mahal. Kijing, eceng, kijing. Kijing, eceng, kijing, eceng. Gede. Dagangan, Teh. Ini dagangan Naon? kijing sareng eceng. Barahaan eta eceng. Eceng 500 ya, 500. 1.000. Ah, tuh eceng 1.000 tilunya. Ada mangan meuli. Ketiasa dari celana lagi sakitu. Gitu. Rezeki memang seringkali datang tanpa bisa ditebak. 4 jeung kijing. Tinggal 4 bungkus lagi yang masih tersisa. Usahanya hari ini tak sia-sia. Peruntungannya memang tak tentu. Seringkali berkeliling seharian, hanya laku 1 bungkus. Ada sing laris itunya. Ya, Ya, sing laris itu. Pemandangan seperti inilah yang seringkali ia rindukan. Bermain bersama teman-temannya pasti menyenangkan. ya sedih melihat teman-teman main semuanya dan kita harus jualan, gak bisa main gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesen sop. Susu 2. Iya titip abi eceng sarang
kijingna. Sisa dagangan ini lebih baik ia titipkan di Ya, warung. tadi. Siapa tahu senja hingga malam nanti masih bisa laku terjual. Oke, Kak. Makanannya tanak. Kamera sakit. Semenjak tak ada sang ibu, Sari si sulung yang baru duduk di bangku SMP ini menjadi pengganti ibunya. Melakukan apa saja pekerjaan di rumah. 4 bersaudara ini berusaha mandiri. Bahu-membahu melanjutkan hidup untuk meraih cita-cita. Meski ada saudara dekat yang tinggal tak jauh dari rumah mereka, Tita enggan merepotkan. Bapak Wa sedang sibuk dan Wa juga banyak anaknya, cucunya sakit harus dibawa ke puskesmas, sana situ, sana sini. Jadi gak apa-apa deh, jangan ngerepotin Wa terus. Assalamualaikum. Terus gimana? Terus ya jualan kijing, atisna dipeserkan karena sayur-sayuran. Oh, iya. Iya, akhirnya lanjutin notanya. Iya. Sayur sop ini menjadi menu istimewa keluarganya. Selain mudah mengolahnya, sayur berkuah seperti ini bisa bertahan lama dan digunakan untuk makan hingga berhari-hari. Setiap peristiwa yang terjadi selalu ada hikmahnya. Semula Sari tak bisa memasak sendiri. Sepeninggal sang ibu, keadaan berubah total. Tanggung jawab sebagai anak sulung ada di pundaknya. Sari berusaha untuk mampu menjalankan semua urusan rumah tangga. Tita memang harus menghadapi tingkah laku adik-adiknya. Semarah dan sejengkel apapun, biasanya akan segera sirna bila ia menyadari nasib kedua adiknya itu. Kepergian ayah dan ibunya tentu sedikit banyak berpengaruh pada batin mereka. Meskipun hidup miskin, Tita dan Sari sempat merasakan limpahan kasih sayang orang tua. Ya, senang-senang tapi sekarang mah gak bisa. Gak bisa liburan sama keluarga. Kalau mau kemana-mana, kalau mau jalan-jalan, orang mah sama orang tuanya, sama mamanya. Kalau aku mah ya sama adik-adik aja, sama Uwa kan, sama Bibi. Mam caca, tos, ada mam deui, itu atas masaknya. Min adalah kakak kandung sang ibu. 4 bersaudara ini biasanya memanggilnya dengan sebutan Uwa. Amanat teh kieu, saur ajeuna teh nitip, Wah yang murang kali di Lebak. Wah kasaha deui atuh abdi teh, iwa ti ka Uwa, saurna teh gitu. Wah, pada kaserang ya nitip heula gitu. Beberapa bulan lalu, Saiful sempat dilarikan ke rumah sakit. Badannya tiba-tiba panas dan sering buang air besar. Kejadian ini tentu saja membuat Tita dan Sari panik kebingungan. Dari mana mereka bisa membayar seluruh biaya penginapan dan obat-obatan Saiful saat itu? Syukurlah ada paman dan bibinya yang membayar semua biaya perawatan selama di rumah sakit. Rasanya aku di hati sedih aja karena adik sakit harus sembuh. Bawa ke rumah sakit ya, uangnya dari mana? Puskesmas aja. Dianggap Mela, Rupanya keadaan Saiful saat dirawat di rumah sakit menjadi perhatian media. Apalagi Saiful dan kakak-kakaknya sudah yatim piatu.
Sejak itulah, beberapa dermawan dan pejabat daerah sering datang menemui mereka. Selain memberi santunan, beberapa di antaranya bahkan menawarkan untuk mengadopsi Saiful. Karena kalau Dede gak ada, aku kesepian. Malam gak ada yang suara gitu, suara Dede. Jadi kesepian, harus ada Dede. Sari masih sering terlihat murung dan melamun seorang diri. Sari merasa begitu sedih menerima kenyataan hidupnya. Ingat sama mama ya? Ingat ke mama, ke bapak itu. Kini ketiga adiknya bergantung padanya. Padahal ia pun masih di bawah umur. Sari paham, kasih sayang dan pelukan hangat yang telah ia berikan tak akan mampu menggantikan sosok orang tua bagi ketiga adik-adiknya. Aku suka senang-senang sendiri, senyum-senyum sendiri. Mau ngarepin ya orang tua pulang dari sawahnya, dari kebun, atau dari mana gitu. Pas ingat lagi, ya gitu. Namanya mama udah gak ada gitu. Terus ingat lagi mama kan udah meninggal sama papa. Saya sedih, mama ke ayah, saya kangen ke mama. Saya sadar ya tuh udah ada pada dikemakan di teteh udah. Ninggal udah asal tanggal dan abiib dan ninggal daraga si mama teh di biib yang mata itu udah asal mah saya kumaha kami ingat si biib. Sari bukannya malas mencari uang seperti Tita, namun ia merasa tak pandai berjualan. Seringkali ia merasa tak tega melihat Tita berjualan kijing dan enceng gondok sendirian. Namun ia bingung harus berbuat apa dan bagaimana. Boleh dong. Mama dari pikiran aku tuh pengen kerja, seperti pengen ya berusaha kayak gitu, usaha buat keluarga gitu. Tapi gimana? Dipikir-pikir kalau ada itu, aku mau kerja sama teman-teman. Kan kata Allah jangan kerja dulu gitu. Kalau kerja ada sama siapa? Hujan rintik masih saja turun, membuat udara malam menjadi sangat dingin. Masakan yang dibuat Sari pun kini telah dingin. Zainal dan Saiful sudah tertidur pulas. 4 anak manusia di bawah umur ini harus menerima nasibnya yang pahit. Malam yang berganti adalah sebuah kenikmatan untuk sekedar membaringkan badan dan melabuhkan mimpi. Berharap akan ada tangan Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka. Bila kedua adiknya sudah tertidur, barulah Tita dan Sari yang akan mengisi perut. Kenyataan membuat kedua bocah belasan tahun ini berpikir dan bertindak layaknya orang dewasa. Mencari uang, mengurusi rumah, masak, hingga mengurus 2 orang bocah ini. Emang sih capek seperti capek, tapi ya biasa-biasa harus gimana lagi gitu. Harus kayak gini kan, emang keadaannya kayak gini. Sekarang kan seperti sama adik kita berbagi-bagi tugas berdua kan kita berdua yang udah agak besaran. Wajah-wajah polos keduanya menerbitkan rasa sedih di benak Tita dan Sari. Kedua adik yang masih sangat kecil ini harus tumbuh mandiri bersamaan dengan berjalannya sang waktu. Tita dan Sari pun tak pernah tahu apakah yang mereka lakukan saat mengurus sang adik sudah benar adanya. Untuk makan saja seringkali tak menentu, apalagi untuk memikirkan kandungan dan gizinya.
Iya, suka. Harus digendong itu. Terus kalau sudah tidur ditaruh di kasur gitu. Jadi diem, diberi susu diem. Kalau nggak diberi susu ya nggak diem. Tak terurus. Seringkali kedua bocah ini hanya mandi sekali dalam sehari. Pertumbuhan Saiful juga tak seperti bayi seusianya. Di umurnya yang kini sudah 18 bulan, berat badannya baru mencapai 8 kilogram. Jangankan untuk memberinya susu secara rutin, memberi makan yang bergizi saja jarang terjadi. Tak berbeda jauh dengan Zainal, adiknya ini seringkali sakit-sakitan dan sulit makan. Tita dan Sari sadar, bila memang yang terbaik adiknya diasuh oleh orang lain, keduanya akan mulai mempertimbangkannya. Ada yang bagi-bagi tugas banyak seperti ada sekolah, terus di sekolah sama si Dinang. Harapan dan doa selalu mereka dengungkan sepanjang waktu. Jeritan hati 4 bocah dari desa Cila, Kabupaten Garut. Ya harapannya biar banyak umur, biar sehat semua, agar bisa berkumpul. Pinggiran, lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.